Pembalap wanita Alexandra Asma Soebrata memilih menjalani pola hidup sehat daripada diet untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Dia mengungkapkan bahwa dia lebih suka melakukan olahraga lain seperti gym, lari, dan tenis karena membuatnya lebih menikmati. Dia juga menjelaskan bahwa dia berolahraga minimal 4 kali seminggu dan rajin sauna. Menurutnya, makan dan istirahat adalah hal yang paling penting dalam menjaga kebugaran tubuh. Alexandra juga menerapkan clean eating dan menjaga keseimbangan antara pola makan dan olahraga. Selain itu, dia menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental untuk membantu mengurangi stres. Osim meluncurkan produk terbaru yaitu YouLove 3 dan YouTron yang dilengkapi dengan fitur Artificial Intelligence dan Osim Well-Being App. Dengan teknologi ini, pengguna dapat mendeteksi dan mengurangi tingkat stres dalam tubuh. Pemerintah berencana menghidupkan kembali aplikasi Peduli Lindungi sebagai langkah pencegahan menghadapi kemungkinan penyebaran virus monkeypox di Indonesia. Langkah ini diambil menyusul kekhawatiran akan penyebaran virus tersebut di beberapa negara. Dengan mengaktifkan kembali aplikasi yang pernah digunakan saat pandemi COVID-19, pemerintah berharap dapat memantau pergerakan dan kesehatan masyarakat lebih efektif. Tujuannya adalah untuk memastikan protokol kesehatan tetap diterapkan secara ketat guna mencegah penyebaran wabah cacar monyet. Aplikasi ini akan digunakan untuk memantau dan mendeteksi orang-orang yang diduga membawa virus, terutama mereka yang baru datang dari luar negeri. Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa setiap individu yang terdeteksi melalui aplikasi ini akan diberikan kode QR dengan kategori hijau, kuning, atau merah. Jadi Presiden telah memutuskan untuk mengaktifkan kembali Electronic Surveillance Card. Ingat dulu ada Peduli Lindungi, ujar Menkes Budi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 27 Agustus 2024. Jadi orang-orang yang datang dari luar negeri akan diminta untuk mengisi data, nanti akan diberikan QR kode dengan warna hijau, kuning, atau merah tambahnya. Individu yang masuk kategori merah akan diobservasi lebih lanjut dan menjalani tes PCR di tempat. Beberapa daerah seperti Jakarta, Cengkareng, dan Bali menjadi fokus utama mengingat adanya konferensi Asia-Afrika Leaders Meeting. Pemerintah juga telah menyiapkan mesin PCR untuk mendeteksi secara cepat pasien yang diduga terinfeksi virus monkeypox. Jika ada yang dikategorikan hijau, tidak perlu dilakukan tindakan apapun. Namun jika kuning atau merah, kita akan memeriksa suhu tubuhnya. Jika suhu tubuhnya tinggi dan ada ruam-ruam, maka akan dilakukan tes PCR, jelasnya. Penyakit jantung merupakan penyumbang angka kematian terbesar di Indonesia. Penyakit jantung memiliki beberapa jenis yang seringkali terjadi secara mendadak, tak terkecuali pada tubuh yang sehat. Salah satunya adalah aritmia, suatu kondisi yang membuat pengidapnya mengalami detak jantung tidak teratur, baik lebih cepat maupun lebih lambat. Meskipun tidak berbahaya, namun jika detak jantung sudah mulai terasa tidak biasa, maka bisa berakibat fatal hingga menyebabkan kematian mendadak. Lantas, apakah pasien aritmia boleh berolahraga? Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan aritmia Rumah Sakit Eka Hospital BSD, Dr. Ignatius Jansen, menjelaskan pada prinsipnya pasien dengan aritmia punya anatomi jantung yang normal, sehingga tidak ada olahraga khusus dan pasien boleh beraktivitas seperti biasa. Seperti pasien jantung lainnya, olahraga yang disarankan adalah olahraga kardio, seperti jalan cepat, jogging, sepeda, berenang, dan lain sebagainya. Namun bagaimana bila keluhan aritmia muncul saat berolahraga?
Dr. Jansen menyarankan untuk menghentikan olahraga tersebut dan tetap tenang. Pilih tempat yang relatif aman, kemudian periksa secara mandiri kondisi detak jantung. Dr. Jansen menyarankan pasien untuk melakukan pemeriksaan terlebih dulu untuk mengetahui apakah denyut jantungnya terlalu cepat atau tidak. Pengecekan mandiri aritmia jantung bisa dengan menempelkan 3 jari di pergelangan tangan dan hitung denyut nadi selama 15 detik. Kalikan hasilnya dengan 4 untuk mendapatkan angka denyut nadi istirahat pasien per menit. Jika hasilnya menunjukkan kondisi yang semakin parah, segera pergi ke rumah sakit agar mendapatkan pertolongan pertama. Para ahli kesehatan global telah mengidentifikasi 8 virus yang memiliki potensi besar untuk memicu pandemi di masa depan. Virus-virus ini termasuk dalam kelompok patogen yang dapat dengan cepat menyebar dan menyebabkan wabah skala besar dengan dampak serius pada kesehatan masyarakat. Dari virus-virus yang dikenal hingga patogen baru yang muncul, setiap virus ini membawa risiko tinggi karena kemampuannya untuk bermutasi dan menyebar dengan cepat di antara populasi manusia. Pandemi COVID-19 sendiri membuka mata badan-badan kesehatan di seluruh dunia. Untuk persiapan lebih awal, Organisasi Kesehatan Dunia telah secara proaktif memperbarui daftar patogen yang kemungkinan akan menyebabkan pandemi di masa mendatang. WHO juga telah membagikan daftar 30 patogen yang berpotensi menyebabkan pandemi. Berikut virus yang berpotensi menyebabkan pandemi dilansir dari Times of India Rabu. Virus influenza A. Pandemi flu Spanyol pada 1918 yang disebabkan oleh galur H1N1 masih menjadi salah satu pandemi paling mematikan dalam sejarah, yang menewaskan sekitar 50 juta orang di seluruh dunia. Pandemi H1N1 pada 2019 yang dikenal sebagai flu babi menunjukkan potensi virus influenza A yang berkelanjutan untuk menyebabkan pandemi. Virus-virus ini dikenal karena kemampuannya untuk mengalami perubahan genetik yang signifikan yang menghasilkan galur baru yang dapat menyebabkan wabah yang meluas. Saat ini galur influenza burung menjadi perhatian khusus karena tingkat kematiannya yang tinggi. Virus corona, virus penyebab COVID-19 telah menunjukkan potensi pandeminya. Penularannya yang tinggi, penyebarannya yang asimptomatik dan presimptomatik, serta kemampuannya untuk menimbulkan berbagai gejala mulai dari ringan hingga berat turut berkontribusi pada potensi pandeminya. Kemampuan virus untuk bermutasi juga menyebabkan munculnya varian baru yang dapat mempengaruhi tingkat keparahan penyakit, penularan, dan kemajuan vaksin. Varian baru COVID-19 seperti varian Omicron telah menimbulkan kekhawatiran tentang potensi virus untuk menghindari respons imun dan menyebabkan lonjakan kasus. Virus Ebola. Virus Ebola telah menyebabkan wabah yang meluas di Afrika, termasuk wabah di Republik Demokratik Kongo yang masih berlangsung hingga saat ini. Virus ini dikenal karena kemampuannya untuk menimbulkan gejala yang parah seperti demam berdarah, muntah-muntah, dan pendarahan internal serta tingkat kematian yang tinggi. Penularannya yang mudah melalui kontak dengan cairan tubuh juga meningkatkan potensi pandeminya. Virus Lassa yang menyebar melalui tikus telah menyebabkan wabah di Afrika Barat. Virus ini dapat menyebabkan gejala yang mirip dengan Ebola seperti demam, sakit kepala, dan pendarahan, serta dapat menyebar melalui kontak dengan cairan tubuh. Dengan tingkat kematian yang mencapai 50%, virus ini memiliki potensi untuk menyebabkan pandemi yang serius jika tidak dikendalikan dengan baik. Virus Marburg yang juga menyebar melalui kontak dengan hewan telah menyebabkan wabah di Afrika dan Eropa. Virus ini memiliki gejala yang serupa dengan Ebola termasuk demam berdarah, muntah-muntah, dan pendarahan internal serta tingkat kematian yang tinggi. Saat ini belum ada vaksin yang tersedia untuk mencegah penyebaran virus ini sehingga meningkatkan potensi untuk menyebabkan pandemi. Virus Nipah. Virus Nipah yang menyebar melalui hewan seperti kelelawar dan babi telah menyebabkan wabah di Asia.
Virus ini dapat menyebabkan gejala seperti demam, batuk, dan sakit kepala, serta dapat menyebar melalui kontak dengan cairan tubuh. Dengan tingkat kematian yang mencapai 75%, virus ini memiliki potensi untuk menyebabkan pandemi yang serius jika tidak dikendalikan dengan baik. Virus Rift Valley yang menyebar melalui nyamuk telah menyebabkan wabah di Afrika dan Arab Saudi. Virus ini dapat menyebabkan gejala seperti demam, sakit kepala, dan pendarahan serta dapat menyebar melalui kontak dengan cairan tubuh. Walaupun tingkat kematian yang disebabkan oleh virus ini lebih rendah, virus ini memiliki potensi untuk menyebabkan pandemi yang luas karena penyebarannya yang mudah melalui nyamuk. Virus SARS, yang juga merupakan jenis virus corona, telah menyebabkan wabah di Asia pada 2002 hingga 2003. Virus ini memiliki gejala yang serupa dengan COVID-19, seperti demam, batuk, dan sesak napas, serta tingkat kematian mencapai 10%. Dengan potensi untuk menyebar melalui kontak dengan cairan tubuh, virus ini memiliki resiko untuk menyebabkan pandemi di masa mendatang jika tidak dikendalikan dengan baik.